Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita teduhkan hati kita sejenak. Kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa buat hari ini, hari yang masih Bapa berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan sehingga kami boleh datang di tempat ini. Kami mau datang bersekutu di hadapan-Mu Bapa. Layakkanlah setiap kami pagi hari ini. Terlebih ya Bapa, Kau mau mengampuni segala ketidaktepatan di dalam hidup kami. Sehingga apabila kami datang pagi hari ini di hadapan-Mu, kami mau Tuhan memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Bapa. Layakkan setiap kami pagi hari ini. Terlebih ya Bapa, urapi kami dengan urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur dan pujian kita di hadapan-Nya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan.
Tuhan menyelidiki jalan hidupmu. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran
kepada kami kesempatan untuk kami mengerti isi hati-Mu Allah Elohim Yahweh, Tuanku Raja Tuhan Yesus Kristus. Agar kami tidak sia-sia kami hidup dan kami tidak ingin bersalah kepadamu. Berikan kami belas kasihan agar kami jangan sampai salah. Kami tidak ingin melukai hati-Mu ya Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, bersamalah dengan kami, sesuai kami masing-masing, sesuai diri kami pribadi masing-masing. Kami dengan keadaan kami sendiri-sendiri, kami ingin menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kalau di Batam oras? Oras juga ya, karena andai kan sih kalau responnya itu mamangke ya pamana gitu kalau Manado. Tapi di sini beliau Panjaitan, jadi oras menjua-jua. Unang melojong-lojong. Udahlah, aman-aman. Nanti ketendang malah. Kalau gini kedengeran ya enggak ya? Gini ya, aduh. Kalau hal terbaik itu adalah kalau Pak Eras ngajarin kan seperti di ruang tamu gitu. Jadi memang nggak boleh jauh gitu. Karena begitu jauh, Bapak Ibu akan merasa saya tokoh agama gitu. Terus Bapak Ibu kesannya boleh berdosa kalau saya enggak. Karena itu yang dicekokkan di dalam hati manusia. Makanya saya ingin menghapus gaya-gaya lama gitu. Karena Kristen lama sekali dengan pola itu. Kalau di dalam bahasa orang sekolah Alkitab namanya doksologi gitu. Jadi kayak Bapak Ibu tuh kesannya rakyat gitu. Saya tuh pemuka agama. Padahal kan korban Tuhan Yesus kan tabir bait suci terbelah dan sebagainya kan udah selesai masalah ini. Sudah tidak ada lagi imam yang datang mempersembahkan di ruang Maha Kudus gitu. Itu kan konsep-konsep perjanjian lama. Gitu ya. Bapak Ibu, salam kenal, saya Benny. Saya sengaja ganti baju, sorry ya tadi jadi kayak orang gak menghargai, gak ikut nyanyi, bukan mau ketek. Ya saya nggak nyaman, nanti kalau bapak-bapak gitu kan di sini itu. Nah ini kalau kayak gini sekarang enak nih, saya bisa peluk-peluk orang. Amin. Saya pengen banget tuh. Tadi yang gini, tadi kan pecah suara nih. Sekali lagi tapi jangan pakai mic. Terus hanya piano, hanya keyboard gini. Tadi bertiga itu loh, 3, 2, 1 gini. Ini ibu-ibu begitu dikasih waktu malah tegang. Karena mendadak sih ya. Oh itulah kedatangan Tuhan nanti juga seperti pencuri. Pendeta enak banget ya sama ngomongnya, apa aja jadi ayat. Saya bersyukur kita bisa kenalan dan saya ini kan jam 11 setengah 11 atau 10:35 nih. Ini 35 ya. Jadi
Bapak Ibu, teman-teman jangan bingung atau jangan heran. Kalau yang saya berikan kepada Bapak Ibu adalah trigger. Trigger itu semacam kayak ide-ide gitu. Saya kasih Bapak ide. Ide. Kenapa? Karena harus ada sesuatu yang jam 11.30 Bapak harus bisa praktekkan. Betul? Jadi kalau kita ke supermarket, masuk, pulang bawa minyak goreng kan? Pasti di dalam ada sesuatu. Sesuatu itu adalah kita ingat minyak goreng habis, kita pilih ini bimoli, kunci mas, apa minyak ini, minyak itu, minyak kita, minyak kamu, minyak orang semua gitu. Terus kita pilih, kita pulang bawa minyak goreng. Kalau Bapak Ibu bengkel sepeda motor, pulang itu motornya sehat, sambil diingat, jangan gitu, jangan, karena itu kopling bisa rusak misalkan. Itu adalah nasihat dari montir. Sehingga Bapak Ibu tidak careless, Bapak Ibu tidak ngawur mengelola sepeda motornya, betul nggak? Orang pulang dari bengkel kan nggak mungkin udah rusakin aja, nggak mungkin begitu kan? Tapi akan lebih hati-hati. Kenapa? Karena di bengkel itu kita bayar Pak, dan kadang mahal, kadang bukan 10.000, kadang bisa 1 juta gitu. Nah tapi kita akan mendengar dari montirnya, Bapak ini Bapak kopling jangan dimainkan, itu menyebabkan motor cepat rusak. Oh gitu. Kita pulang dengan membawa itu. Kalau Bapak Ibu ke gereja pulang dapat apa? Itu ya, makanya saya trigger kepada ibu Bapak. Ini saya kasih tahu nih ada begini, Bapak Ibu pikirin. Nanti kapan ada waktu kita ketemu lagi gitu. Kalau nggak saya WA Pak Chris, Bang, kasih tahu Bang yang ini Bang, gitu. Kan bisa kita pakai main abang adinda gitu kan selesai urusan langsung. Teriak jangan lupa, pecah suara. Ini tidak jadi pecah itu, pegang, soalnya pegang. Daripada di atas saya duduk gitu ya, saya langsung pecah gitu, saya udah goyang di sini. Oke? Siap? Siap. Jadi Bapak Ibu jangan lupa Pak Beni, firman tidak jelas, bukan tidak jelas Bapak Ibu yang tidak terbiasa untuk ngobrol di warung kopi dan menceritakan Allah. Bapak Ibu tidak biasa, karena Bapak Ibu ada satu konsep, ini tokoh agama, kalian umat. Saya itu berfirman gitu, hari ini, Tuhan datang, gitu loh. Dan itu yang menyebabkan kekristenan tidak unggul dan menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu merasa kecil. Padahal Bapak Ibu adalah kekasih Kristus. Amin? Lo kekasih kok kelakuannya kayak setan. Dapat ya? Ekonya kecil ini. Ini eko banget ini. Padahal udah saya mainkan tuh, tapi itu masih. Betul? Bapak Ibu buang, segera buang konsep ini. Karena itu konsep agama. Buang. Bapak Ibu duduk itu sebagai orang kecil gitu. Kecil sekali. Terus Bapak Ibu menghormati tokoh ini. Sehingga di agama tertentu kan yang dia dikhususkan, dikultuskan. Karena bajunya juga khusus. Nggak pakai jahitan, langsung nyambung. Jadi kita sama dia, kita merasa dia itu makhluk yang berbeda gitu. Bapak Ibu, itu iblis. Tekniknya itu. Dibuat apa? Dibuat kita menjadi jauh sekali. Kedengeran? Nanti kalau udah oke, saya nyalain lagi. Kalau udah oke, lambaikan tangan ya. Oke? Jadi dibuat sebuah tokoh agama itu
dengan baju yang berbeda. Terus bapak duduk di situ, ibu duduk di situ tuh orang kecil yang kalau mau ketemu Tuhannya harus melalui WA-nya tokoh ini. Itu jahat. Karena bapak ibu tidak bisa jadi kekasih Kristus. Udah. Itu jahat. Karena seolah rohani kan, seolah baik sekali kan. Enggak, itu jahat Pak. Karena bapak ibu punya hak untuk bertemu muka dengan Allah. Kita kekasihnya. Untuk itulah Tuhan Yesus lahir di bumi ini. Kemarin anak pemudanya Teofani udah saya kasih tahu. Natal itu bukan lagi bicara bayi di sini. Yusuf, Marianya, Dede, minum apa, susu MBG, gitu. Bapak, ibu semua otaknya tuh dikunci gitu. Udah Yesus kecil. Gimana kalau orang Batak begini dah? Sinanggar tulo gitu. Hidup orang lepas. Ibu semua otaknya dikunci. Itu Yesus di Palungan. Kemarin tuh, yang hadir kemarin hari Sabtu siapa? Ini pegang mic ngomong. Nanti kasih tahu teman-teman. Keliru sekali. Nah, konsep Natal yang benar adalah kegagalan Adam diganti Tuhan Yesus. Itu Natal yang benar, itu karena Adam gagal. Terus kita bilang Yesus juru selamat, betul kan? Kita bilang Yesus juru selamat. Nah, di situ jangan dibikin hanya kandang, palungan, terus kita kayak nonton sinetron gitu. Nanti semua pernah jadi Yusuf, saya aja pernah jadi Yusuf, saya nggak pernah jadi Maria, kan nggak punya ini. Maria kan harus punya ini. Nangkep ya? Saya sengaja akan mengomongkan hal-hal itu supaya Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu real, nyata, ada. Allah itu ada. Dan bisa bersama-sama dengan kita. Dan masing-masing Bapak itu punya pengalaman pribadi. Contoh, kalau zaman dulu, mujizat nyata, itu dulu lagu itu. Mujizat nyata, mujizat masih ada. Gitu-gitu lah pokoknya lagu-lagu itu. Kenapa sih dulu perlu mujizat? Ya karena belum ditemukan vaksin, belum pernah ditemukan penisilin, dan belum ditemukan MRI, MRI, Ronsen. Tapi setelah ditemukan alat-alat itu mujizat. Kenapa kalau mujizat kudu yang nengok sini? Kalau bisa nengok sini, mujizat gitu. Harus sesuatu yang begitu. Enggak, penemuan vaksin dan sebagainya. Itu bagaimana Allah berkarya melalui ilmu pengetahuan, itu mujizat. Dapat konsepnya? Ini saya mulai trigger, saya mulai lempar ini. Dan Bapak Ibu jangan ngomong Pak ini kok Bapak bicara tidak terstruktur. Ini strukturnya, ini struktur ilahi. Jadi Bapak Ibu ngobrol lah dengan Allah sendiri. Maka ada fasilitas namanya doa pagi lah, namanya doa sore, doa siang. Sebenarnya apa? Itu trigger. Dan Bapak Ibu tidak perlu dipaksa-paksa untuk doa pagi, siang, sore, malam. Sebenarnya nggak perlu. Itu hanya cara gereja untuk memastikan Bapak Ibu ketemu Tuhan. Tapi ada momen tertentu Bapak Ibu tidak perlu dipaksa-paksa. Bapak Ibu kan udah gede. Amin. Maka ada satu konsep atau pola pikir bahwa kita menghormati Allah yang memberikan knowledge, memberikan pengetahuan kepada kita, sehingga kita
Karena kita di Romsen, kita tahu, oh torak sebelah sini ini ada masalah, sehingga kita harus lebih hati-hati dengan dada sebelah kiri. Terus akhirnya dikurangi makanan yang membuat apa, misalkan fatty liver atau apa gitu. Itu mujizat itu. Pada waktu zaman Tuhan Yesus kan belum ada rumah sakit awal bros, akhir bros, tengah bros, kan nggak ada bro. Logis nggak? Jadi mujizat itu adalah kalau anaknya bapak ibu sekolah yang baik, diajarin sama kita, kita temenin sebagai orang tua, dan dijadikan anak kita. Gitu. Saya sangat concern anak muda, 15-25, itu saya sangat concern. Kenapa? Karena belum hutang KPR, belum beli minyak goreng, belum hamil, belum ini, belum itu, kan belum semua tuh. Belum nikah, belum itu, jadi belum ruwet kan. Belum punya kartu keluarga, masih ikut sama kita. Ya paling pacaran aja sama gambar porno aja. TikTok. Aduh. Saya sangat concern. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan gitu? Karena Tuhan itu real. Amin. Tuhan itu real. Saya kasih satu yang langsung yang gede ya. Langsung yang gede ini, kalau orang Jakarta bilang terbagong-bagong. Yohanes 14 ayat 2. Nah, Yohanes 14 ayat 2. Nah, tim multimedia nggak usah tayangin, langsung siapin yang super cluster itu, yang video itu Pak Riston yang Ai kirim Bapak. Ya, saya bacain ya. Saya bacain, multimedia siapin, tinggal nyalain, pastikan suaranya. Kalau suaranya ada masalah kasih tahu. Nanti itu mundur dulu, pause dulu, diam dulu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi maksudnya kalau tidak banyak ya aku akan ngomong gitu loh. Jika tidak demikian, aku mengatakan. Makanya Alkitab suka bikin pusing. Ya, jika tidak demikian, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bro, umur berapa? Nama siapa? Yosua, Pak. Yosua. Yosua. Nah, umur 13. Dalam pikiran Yosua umur 13, selain kapan berhenti nih gendut ngomong gitu, kan dia merekam dari tadi kan penderitaan ini. Ini kira-kira sampai setengah 6 sore loh, sebelum maghrib kuat Yosua. Kuat ya? Dibeliin sang-sang kuat. Jadi apa dalam pemikiran Yosua mengenai di rumah Bapakku banyaklah tempat? Apa? Batu aji gitu. Nah, Bapak Ibu saya kasih trigger ini. Nah, suaranya bisa keluar. Coba. Ini adalah bumi kita. Jika kita berkecil, maka ukurannya sekecil ini. Sekarang, mari kita menjauh. Inilah matahari. Nampak kecil dari sini, karena kita berjarak ratusan juta kilometer darinya. Tapi tujuan kita bukanlah matahari. Ayo, kita pergi lebih jauh, menyusuri ruang antar bintang. Lihatlah, kilatan kecil yang kamu lihat sebenarnya adalah bintang-bintang seukuran matahari. Bahkan ada yang ratusan juta kali lebih besar. Mari kita tambah kecepatan, melewati kecepatan cahaya. Kini, kita telah sampai di galaksi kita, Bima Sakti. Sebuah rumah bagi 400 miliar bintang dan triliunan planet sendiri hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Virgo Supercluster. Di sini terdapat ribuan galaksi, masing-masing dengan planet dan bintangnya sendiri. Lebarnya sekitar 110 juta tahun cahaya. Tapi tunggu, ini belum selesai. Virgo Supercluster hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih luas. Laniakea Supercluster
lebarnya mencapai 520 juta tahun cahaya, dan titik-titik kecil yang kamu lihat adalah ratusan ribu galaksi di dalamnya. Lalu, apakah kita sudah sampai di batas akhir? Ternyata belum, karena Laniakea Supercluster hanyalah butiran kecil di dalam observable universe, batas wilayah yang bisa kita amati sejauh ini. Namun, banyak ilmuwan yang menduga bahwa di luar sana ada alam semesta lain, sama seperti milik kita, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Jadi, setelah mengetahui betapa luasnya alam semesta ini, apakah kamu masih merasa mampu menaklukkan dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bapak Ibu, 1 tahun cahaya itu kalau nggak salah 300.000 kilometer. Jadi nggak bisa pakai kilometer, jaraknya sudah harus pakai tahun cahaya. Joshua diajarin sorga sama neraka oleh papa mamanya, betul? Bapak Ibu diajarin sorga neraka oleh papa mamanya kan? Ya udah, Bapak Ibu mentok di situ. Dan waktu bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu, rumah bapakku banyaklah tempat. Saya nggak yakin pendetanya bisa ngajarin. Saya nggak yakin. Karena pendetanya sendiri juga tidak belajar. Nah sekarang Bapak Ibu ayo belajar. Tidak perlu pendeta-pendeta. Saya ini kerja Bapak Ibu. Saya 30 tahun. Saya tuh karyawan. Jangan pikir saya pendeta gembala. Enggak, saya bukan gembala. Tukang nyangkul saya kerja. Tapi saya marah sama gereja. Kenapa? Karena gereja membuat Bapak Ibu tidak tahu apa-apa, kecuali Bapak Ibu adalah orang kecil dan itu tokoh agama yang kesannya punya nomor WA Tuhan gitu. Itu mohon maaf bajingan banget gitu loh. Dan untuk itu saya marah. Kemarin Pak Ristan tanya, saya mengembalakan di mana? Di langit, di bumi, di darat, laut, utara, kepolisian. Karena begitu saya mengembalakan, sudah aku pikir berkali-kali mengembalakan. Ya udah, nanti saya akan mikirin orang lahir, sakit, mati, cerai, berantem. Ya saya di WA apa yang saya nggak bisa dong. Tetap apa yang ngurusin orang cerai, bunuh-bunuhan nih Pak. Saya harus trigger Bapak Ibu, Bapak harus saya lempar. Pak, surga Pak. Ini surga Pak. Saya trigger lagi yang lain. Bro, nama siapa? Daniel. Bro, nama udah Alkitab banget. Usia berapa bro? 16. Tuh. Ayo ngomong YOLO kan? You only live once. Itu pikirannya Daniel. YOLO, tahu YOLO? Tahu lah YOLO, tahu kan? YOLO tahu kan? You only live once. Itu pikiran anak muda. Hidup hanya sekali itu. Udah habisan di sini, udah gila-gilaan aja di bumi ini. Karena you only live once. Kamu hidup hanya sekali itu. You only live hidup once sekali. Jadi YOLO FOMO gitu. Berat. Daniel, Joshua berat. Daniel berat. Kalau papa mamanya nggak sungguh-sungguh mati, ya anaknya hidup lah, nggak mati-mati. Nah itu tujuan pertemuan kita hari ini. Gini aja udah jam 11 tuh. Ini saya belum ngomong apa-apa, baru lempar satu bom. Nah, tadi saya tanya siapa Daniel. Bapak Ibu, Bapak. Ngobrolan saya sama Pak Erasmus. Neraka itu ada 3 kemungkinan. Neraka. Bapak dari situ kedengeran aman. Siap. Salam kenal. Neraka itu ada 3 kemungkinan. 1, bumi. Karena bumi itu bulat.
Neraka itu Yunani limnetopuros. Limnetopuros itu danau api. Ya, bukan lautan api. Lautan api Bandung. Ini danau api. Oke? Jadi kemungkinan pertama neraka itu adalah bumi. Kenapa? Ini isinya orang jahat. Jadi azablah sama Allah gitu loh. Apa ya? Itu bumi. Bumi begini kan? Itu danau. Danau begini kan? Laut panjang, sungai panjang. Ini danau, oke? Tapi kamu nggak capek kan, Dios? Ya, Pak. Itu satu. Bu, neraka pertama kemungkinan bumi saja. Ya Pak. Tapi ada kemungkinan kedua. Karena bumi ini punya anggota ikut tata surya dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ada kemungkinan orang udah sampai Mars, orang sudah ngintip Neptunus gitu. Jadi itu kemungkinan kedua. Tapi dari matahari, tata surya gitu loh. Itu danau juga kan, tapi lebih gede. Bayang nggak? Ini kan matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus gitu loh. Ini segini nih. Segini nih. Ini danau api neraka limnetopuros. Oke? Tapi ada kemungkinan berikutnya karena domisili dari tata surya ini ada di galaksi Milky Way tadi atau Bima Sakti tadi. Kenapa disebut Milky Way? Galaksi Bima Sakti itu memiliki 4 juta matahari. Jadi matahari terus punya planet-planet dan satu planet kan punya bulan lagi. Kayak bumi itu kan bulannya paling sedikit cuma satu. Neptunus atau Saturnus itu 17 gitu. Bulan itu kan kalau kita cuma satu, kalau bulan bisa ngomong cuma satu kan. Tapi di planet yang lain bulan bisa banyak. Karena itu ada di dalam galaksi Milky. Kenapa disebut Milky Way? Milky susu, way jalan-jalan susu. Ya kayak susu tumpah, tahu susu tumpah? Itu jadi kayak jalan susu. Makanya Milky Way atau Bima Sakti. Sampai sana tuh. Tapi itu juga danau api tuh, itu juga limnetopuros tuh. Tapi segede itu dari sana tuh. Makanya nggak? Itulah neraka. Artinya apa? Selebih dari itu langit dan bumi ini baru. Taruh di otaknya kamu deh ini. Supaya kamu merindukan surga. Kalau enggak kita sebagai orang tua ngomong sama anak kita, nah rindukan surga. Rindukan game. Rindukan handphone, rindukan TikTok. Gampang, rindukan surga. Gimana? Cara briefingnya gimana? Cara muat bayinya gimana? Setengah mati orang tua ngajarin anaknya, rindukanlah Allah. Bagaimana dia bisa rindu? Dia nggak ngerti. Dia nggak punya konsep. Itu makanya saya lempar. Ini konsepnya Sista. Jadi betul-betul rindu tuh beneran rindu, kangen gitu. Karena kita ngerti persis. Dan Kristen itu bukan omong kosong. Ingat itu Daniel. Ini bukan kumpulan orang-orang bodoh yang karena saking bingung hari Minggu mau ngapain. Oh udahlah pakai celana aja ke gor. Amin nggak? Ulangi lagi bahasa saya. Ini bukan kumpulan orang bodoh yang hari Minggu nggak tahu mau ngapain. Udahlah pakai celana aja masuk gor gitu. Terus kita dengar itu ada tokoh agama ngomong. No, tidak segoblok itu, brother. Ini saya marah tuh itu, marah kayak ginian ini. Ini bagaimana sih kekristenan? Kok kayak gini gitu? Kalau di rumah bapakku banyaklah tempat itu apa? Ini. Dan ketika kita gabungkan dengan knowledge mengenai astronomi, mengenai perbintangan, mengenai galaksi,
mengalami super cluster dan sebagainya. Kita baru tahu itu galaksi Bima Sakti mah kecil banget dibanding Virgo. Virgo masih ada Laniakea dan sebagainya itu. Lah itulah tempat kita nanti. Terus sekarang Daniel ngapain Pak? Pak siapa? Pak Darwis. Triadi. Pak Darwis Ritonga, orang Solo. Darwis Ritonga. Belakangnya nggak Widodo kan Pak? Jangan. Bingung ya? Ini di belakang ngapain senyum-senyum, main drum? Itu orang tuanya tuh, anaknya siapa itu? Pak Darwis ada di surga South Selatan. Bapak merindukan masuk surga Pak? Bapak ditempatkan oleh Allah Elohim Yahweh, Raja Presidennya Tuhan Yesus Kristus di surga selatan. Oke? Bapak ketemu Pak Riston, beliau di utara, di north. Bapak Nagoya, Pak Riston Batu Aji. Bayangkan itu. Kemudian Pak Darwis punya rambutan yang begini bagus. Bapak punya grup WA bareng Pak Riston kan? Abang dah, aku punya rambutan, aku kirim kau 30 ton. Pak Riston kebetulan, iya, aku juga punya mangga, bagus sekali, aku kirim ya, tuker. Berarti di surga ada Tiki, JNE, Lalamu, si cepat, Ninja. Berarti ada software, kamu harus bisa bikin software logistik. Dan ada warehouse, kamu jadi GM logistik di surga. Yang nggak ada cuma satu Pak, pendeta. Nggak ada di surga. Siapa yang mau dikhotbahin? Terus apakah ada gereja? Siapa yang datang? Orang baik semua. Bapak terinspirasi nggak? Udah langsung gitu kan? Oh gitu ya. Itu tuh ngapain tadi? Di tanah segitu gede. Oke, saya ganti dulu ya. Karena segini aja 11.5 nih. Sekarang gambar yang patung itu. Patung yang pimpinnya bukan Mesar. Nyalain ya, begitu udah nyala nanti saya ganti omongan. Ya. Jadi Bapak dengan rasa kasih yang luar biasa Bapak mengasihi beliau, Abang Dariston Panjaitan. Iya. Bapak juga sangat sayang sama dia. Ada kasih yang kita udah belajar dari gereja ini. Terus, aku kirim ya. Apakah ada uang? Feeling saya ada. Tapi tidak untuk dicintai seperti Alkitab. Cinta uang akan segala kejahatan kan kita nggak mencintai uang, kita mencintai Tuhan kan. Ada rasa di hati. Abang bangunlah sini. Ayo berdiri. Ada rasa abang kita ini, rasa cinta di sini nih, sama situ. Aku kirim kau. Enak ini, enak kali ini. Saya waktu melakukan seminar ini kepada pemuda, ada orang nanya saya, Pak Benny, di sorga ada basket nggak? Main basket. Saya jawab dulu, yang nggak ada muatai. Kamu nggak mungkin nabokin teman kamu sampai merah berdarah gitu. You nggak tega lah, you nggak punya kasih bro. Jadi muatai nggak ada dulu ya, jangan semua ditanyain ke saya gitu. Emang saya ini udah pernah apa masuk sorga? Tapi pasti ada basket. Yang jadi masalah, nih, Bapak harus jangan tersesat Pak. Karena Bapak harus tahu pikirannya Daniela Pak. Ini yang nanya sama saya 19 tahun di Bekasi. Nanya apa? Dalam pikiran dia tuh gini, kalau basket itu sudah lap keempat, 5152 nilainya. Teng gitu loh, 5152. Itu kalau kita masuk, itu 53 menang. Karena kan masuk
2 kan, kecuali 3 point. Anggap 2 point lah, masuk set. Itu 5-3, menang. Ngerti enggak? Habis mukanya kan bingung gitu loh. Saya ngomong duit nih, kalau duit ngerti semua. Tapi kalau dia kalah, yang 5-2 yang menang. Kalau dia nggak masuk 5-2 yang menang. Karena kan 5-1 tetap dia tidak gol gitu loh. Nah sampai di situ itu bisa berbuat dosa. Itu maksudnya anak itu. Gila nggak tuh anak pikiran begitu? Kenapa? Karena pada waktu dia mau 5-3 itu dengan perasaan benci gitu loh. Dia bisa. Oh gitu, ngerti nggak? Apa? Ini kenapa sulit? Masuk ke raja yang buat Nesa begini. Ntar, diam dulu. Tahu raja. Mimpi juga lo bisa tahu sendiri. Yang ini betul, yang ini, yang ada barat timur. Nah, basket mentoknya sampai dikasih, bro, sampai dikasih. Gini pun, ini nggak tersinggung, tapi mentok sampai dikasih. Ngerti nggak? Langit dan bumi yang baru. Terus apa yang terjadi? Keringetan, betul? Keringetan sehat. Pulang tidur. Makan rambutan dari brother. Ini juga. Ya, makan mangga. Bersyukur. Tuhan Yesus nanya, kalian berdua ngapain sih? Iya nih, habis basket kalah ya Tuhan. Aku 5-1. Ini bilang, iya, kau lari kurang cepat. Besok lagi kita pulang. Dapat nggak? Dapat nggak? Ada rasa kasih gitu loh. Itulah LBT. Tapi rasa di sini tuh nggak benci gitu. Nggak kalau menang kita harus menang supaya kita permalukan dia, supaya dia kalah. Itu basket duniawi, basket rohani, ngerti nggak? Bayangkan itu. Itu harus masuk ke otaknya Daniel dan Yosua, sehingga Daniel dan Yosua ini gini. Haleluya, haleluya. Abang dah, thank you. Apa? Mau lihat godang? Haleluya, haleluya. Nyanyi lu. Atas itu Cina, Eastern, bawah itu Western, Amerika, Eropa. Itu besi campur tanah liat. Oke? Baca Alkitabnya sama abang ya, Daniel ini. Mimpi Nebukadnezar yang di-reveal oleh Nabi Daniel. Ini Babel, Media, Persia, Yunani, Roma. Begitu Roma pecah 2, barat timur. Ini sekarang kita lagi rasain kan, atas Cina, Rusia. Saya direktur IT, jadi saya pegang software itu bisa 4. Kalau software antivirus Amerika namanya Symantec, kalau antivirus Rusia namanya Kaspersky. Tapi kalau Cina ya Huawei, Alibaba. Oke? Halo? Ini yang terjadi sekarang ini. Tapi yang menarik adalah stone cut without hand. Daniel 2, 34, 35.
ada sebuah batu besar yang menjatuhkan atau menumbangkan sehingga jatuh. Dan setelah itu lahirlah sebuah bangsa yang tidak terkalahkan. Ini soal kitabnya tidak tergoncangkan gitu ya. Makanya saya takut ya masih bunyi trok orang gendut. Bapak Ibu dapat ini, rajanya Yesus Kristus, Bapak Ibu, raja fisik. Daniel, raja fisik seperti Pak Prabowo, seperti Pak Jokowi. Ini namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yang kemarin bangkit dan naik ke surga itu. Itu yang jadi presiden kamu nanti. Dan semua full AI. Teknologi paling rendah WiFi. Nggak mungkin 5G lebih. Kenapa? Kurang. Kan tadi jauh banget, jaraknya kan 110 juta tahun cahaya kan. Gimana bisa saling komunikasi? Itu udah kan? Keren ya? Nah gitu loh baru bikin. Daniel sekarang bangun sini. Sini sayang. Ini mulai kepengen ke surga ya jadinya ya. Asik ini. Surga tuh high tech cuy. Nah gimana caranya sayang seperti ini tuh bisa ke surga? Itu baru gereja. Kalau nggak cuma kumpul-kumpulan orang yang nggak jalan pagi dan nggak pakai sepeda dan nggak pergi Singapura, nggak pergi Johor. Apakah Bapak Ibu mau saya tuduh begitu? Karena Bapak Ibu tidak ngajakin saya, gitu. Terus kasihan dong dia. Ini si otaknya apa? Bokep, porno, cewek. Gue sama kamu. Gak tau kenapa lo begitu nengok, oh ini satu nih, sasaran empuk. Ini yang gini harus ketemu di surga kan? Bapak tepuk tangan. Kan ya? Saya aja emes Pak sama Pak Erastus punya ini, sayang sakit tuh. Amin? Ini tuh sampai hati dia tuh sampai kepingin ke surga nih. Dan surga bukan omong kosong kumpulan orang-orang kita karena kita nggak laku. No, kita sangat produktif. Hari Senin, hari Selasa kita orang bisa kerja, kita bisa hasilkan duit. Kita orang baik, kita orang jujur, dan kita bertuhan yang benar. Tidak seperti pejabat-pejabat itu yang menyelesaikan aceh. Tak-teng aja nggak bisa. Saya bisa nyelesain. Sini suruh saya ini. Aduh gampang banget. Pesawat segede-gedenya hasilkan. Saya udah ngomong tadi di sana. Ini nih, ini kan gor. Bikin kamar mandi segede ini. Udah karena saya lihat kan pada lumpur-lumpur itu loh. Udah mandi semua set di sana, udah ada telur apa siapa yang kasih makan. Selesai. Tapi jangan dikorupsi. Amin. Jika kayak Daniel ini bisa selamat. Dan Bapak Ibu mesti sayang sama Daniel. Ini loh, kita selamatkan generasi. Dan otomatis kita selamatkan Bapak Ibu juga. Namanya yang selamat Daniel doang. Yang enggak lah. Ya Bapak Ibu juga selamat. Karena Bapak Ibu juga akan ketemu. Kan tadi saya bilang, Abang Darwis sama Abang Princeton. Kan sudah jelas di LB3 ya. Dapat ilmu. Saya tambahin satu ilmu lagi, tapi duduk. Dan terima kasih. Mau lihat godam. Udah duduk. Keren ya. Sekarang masalah keadilan. Wahyu 12 ayat 4. Ini buang. Besok lagi kita ngomong Barat Timur. Saya trigger aja. Kenapa gambarnya sudah ada di abang? Sebar aja bang. Orang itu Google juga. Bukan punya AI. Dan Wahyu salah. Aduh saya salah ngomong. Wahyu 20 Wahyu 20 ayat 12. Udah tuh, udah harus selesai tuh. 11 lebih 4. Sampai jam berapa abang? 6 sore, sholat maghrib. Terus sholat bareng. Wahyu 20 ayat 12.
Surya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta. Lalu dibuka apa? Lalu dibuka apa? Apa itu semua kitab? Dibuka semua kitab kan? Udah yang bawah nggak usah. Nanti lagi. Karena itu urusannya kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan tulis. Dan orang-orang GSKI Teofani dihakimi menurut perbuatan. Enggak kan? Orang-orang mati. Siapa bisa mati? Orang Buddha bisa mati, orang Islam bisa mati. Orang tuamu juga mati. Dan orang baik, nenek-nenek kita, tulang-tulang Namboro kita, opung-opung kita, orang-orang baik yang tidak beragama, itu akan dibuka semua kitab, Pak. Semua kitab. Artinya Tripitaka, Quran, Breda. Bukan hanya Alkitab. Mau bantah? Semua kitab loh. Ini membuat kita Kristen itu fair. Karena kita dihakimi menurut kitab anak domba kita. Apalagi pecah suara 3. Tuntutannya gede. Coba nggak pecah. Pecah bagus. Mulai. Ya enggak. Amin. Jadi nanti di hati ibu ke gereja, boro-boro ke gereja, keluar rumah aja dari kampung nggak pernah ke daerah lain. Dia cuma tahu di desa itu sampai mati. Tapi baik sekali, hatinya mulia, masuk neraka hanya karena tidak percaya Yesus, hanya karena tidak Kristen dan tidak dibaptis. Di situ ada keadilan. Tetapi kita tadi disebut memimpin surga selatan. Saya udah ngomong loh. Artinya beliau adalah pejabat. Artinya beliau adalah pejabat di langit dan bumi yang baru. Tuntutannya lebih berat, apalagi pecah suara. Gitu. Kita Kristen berat karena dihakimi menurut kitab lain. Gitu. Renungin dulu. Saya kasih waktu 30 detik. Baru pernah dengar atau sudah sering? Baru pernah dengar? Kalau saya belajar sama Pak Eras, ada keselamatan di luar Kristus, keselamatan di luar Kristen. Gitu. Sama aja. Adil sekali. Itu matiin.